Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan web atau sering disebut web security. Izinkan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Zikri Faturrozi Saputra, NPM 1842411. Lanjut ke definisinya. Apa itu keamanan web? Keamanan web adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menjaga web dari serangan virus maupun hacker yang terkoneksi melalui sebuah jaringan. Lanjut ke masalah. Celah keamanan sistem web dapat menghasilkan beberapa serangan. Yang pertama ada web device. Web device ini adalah salah satu kegiatan yang tujuan utamanya untuk merubah tampilan pada suatu web, baik itu halaman utama, indeks file, ataupun halaman lain yang masih terikat dalam satu URL dengan web tersebut. Terus cara mengamankannya gimana? Pertama, nonaktifkan layanan atau service. Matikan semua layanan yang tidak dipakai dan nonaktifkan. Yang kedua, amankan akses secara remote. Menggunakan koneksi VPN atau protokol terenkripsi seperti SSH dan bisa juga dengan membatasi IP. Yang ketiga, menggunakan enkripsi untuk menyandikan data-data. Lanjut ke masalah yang kedua, ada pengubahan data. Pengubahan data dibagi menjadi dua, baik itu secara langsung dan juga jarak jauh atau remote. Yang secara langsung itu akses fisik ke server yang ada, jadi kita merubah datanya langsung ke server web tersebut. Yang kedua itu jarak jauh atau remote, melalui exploit data di database seperti SQL injection. SQL injection itu melakukan serangan dengan memodifikasi perintah SQL, dan juga ada XSS atau sering disebut cross-site scripting. Dia itu melakukan serangan dengan memasukkan kode HTML atau JavaScript dan lain-lain. Terus cara mengamankannya gimana? Yang pertama, tetapkan hak akses. Menetapkan hak akses bagi akun tertentu yang menjalankan layanan tertentu. Yang kedua, pantau dan periksa server. Memantau semua log, aktivitas jaringan, akses ke web server, database server, dan sistem operasi. Waspada terhadap aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, pasang patch secara teratur. Aktivitas hacking bisa terjadi karena para peretas memanfaatkan celah dari software yang belum diperbarui. Yang ketiga ada denial of service atau sering disebut DOS. Serangan ini terjadi karena menghabiskan resource atau sumber daya seperti RAM, prosesor, kemampuan Ethernet yang dimiliki oleh web server sampai tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Nah, serangan ini dapat melumpuhkan server dalam hitungan detik, menit, bahkan hari bila sumber serangan ini belum diketahui. Terus, cara mengamankannya gimana? Yang pertama, gunakan scanner untuk memeriksa port terbuka. Memasang tools untuk melakukan pemeriksaan terhadap keamanan port dalam server. Yang kedua, gunakan firewall agar kemungkinan serangan ini tidak melakukan serangan-serangan data terhadap komputer Anda. Lanjut ke masalah yang keempat, ada sniffing. Teknik pencurian data dengan cara memonitoring dan menganalisis setiap paket data yang ditransmisikan dari klien ke server. Biasanya, attacker melakukan serangan ini menggunakan tools Wireshark dan Nextcloud untuk memperoleh data-data penting yang keluar masuk ke dalam server web, misalnya data login.
Nah, data login ini seperti user dan password. Terus, cara mengamankannya gimana? Yang pertama, hapus akun user yang tidak terpakai dengan cara menonaktifkan akun pengguna yang tidak terpakai. Yang kedua, menggunakan protokol yang aman. Misalnya, protokol yang sudah dilengkapi dengan enkripsi data untuk mengamankan data atau informasi seperti protokol SSL, SSH, dan lain-lain. Yang ketiga, mengganti hub menjadi switch. Lanjut, ada phishing. Phishing ini suatu cara untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Phishing biasanya sering digunakan pada email, di mana penyebaran melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu untuk maksud menjebak korban. Lalu, cara mengamankannya gimana? Yang pertama, gunakan two-factor authentication atau sering disebut 2FA. Sistem ini menggunakan verifikasi 2 langkah, yaitu password dan ponsel Anda. Pada saat pelaku phishing sudah menemukan username dan password Anda, tapi tidak dapat memasukkan kode verifikasi 2FA, maka platform tidak akan melanjutkan proses. Maksudnya, akun Anda akan terlindungi dengan lebih baik. Yang kedua, menggunakan Secure Socket Layer atau SSL, lapisan keamanan untuk melindungi data dalam keadaan terenkripsi. Yang terakhir ada mail bomb. Email bomber atau yang sering disebut juga dengan mail bomb itu serangan seperti mengirimkan pesan email secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai batas email yang ditentukan oleh si pengirim. Terus, cara mengamankannya gimana? Yang pertama, gunakan CAPTCHA. Menggunakan CAPTCHA pada formulir email berbasis web dapat membantu meminimalkan dampak serangan otomatis. Jadi, CAPTCHA ini seperti dia itu mendeteksi apa dia itu manusia atau robot. Kalau dia robot, dia akan menolak. Yang kedua, ada targeting untuk mendeteksi pesan masuk yang ditujukan untuk pengguna yang tidak diketahui. Yang ketiga, menggunakan email firewall. Lanjut ke risiko yang terjadi. Risiko apa yang terjadi jika web tanpa keamanan atau security? Yang pertama, pasti kehilangan data. Data-data akan hilang. Yang kedua, penyadapan informasi. Ketiga, data dirubah. Ada yang merubah datanya. Yang keempat, data dicuri. Yang kelima, kerusakan data. Yang terakhir, data terkena malware atau virus, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.